Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya. Kita semoga sehat selalu, meskipun kondisi yang sangat tidak memungkinkan karena pandemi ini. Alhamdulillah, meskipun di kondisi yang seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu mencari ilmu, khususnya di himpunan ini dalam kegiatan ACSC ini. Alhamdulillah, terima kasih buat panitia ACSC yang telah memberikan kepercayaan terhadap saya. Kok bisa yang milih saya juga gak tahu. Terima kasih lah pokoknya. Sebenarnya di sini kita sama-sama belajar saja. Nggak ada yang lebih tahu, gak ada yang lebih bisa. Aku juga di sini belajar juga, kalian belajar. Kita sharing-sharing aja di sini ya. Kita di sini membahas ACSC pertemuan keempat. Kita membahas tentang peran milenial terhadap ekonomi di saat pandemi ini kan. Ya, memang di saat pandemi ini memang sulit, khususnya peran milenial harus benar-benar maksimal. Kalau tidak maksimal ya gak ada gunanya. Gak cuma akademis aja yang diharapkan dari peran milenial, tapi juga harus ada gerakan-gerakan nyata yang dapat berpengaruh atau membantu di saat ataupun kondisi yang pandemi ini. Oke, lanjut ke poinnya kita. Jadi ACSC ini kita yang pertemuan keempat kita membahas tentang isai. Kebetulan sudah ada 3 kelompok ya yang sudah membuat isai. Ya cukuplah, sudah saya baca-baca, sangat-sangat menarik, semuanya bagus. Ya, ini yang saya, sebelum kita membahas tentang isai, sebenarnya saya ingin memberikan pendapat pribadi saya tentang apa sih isai itu. Sebelum kita membuat isai, kita harus tahu isai itu apa dulu, ya kan? Nah, di sini esai menurut saya itu bentuk tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari penulis tentang subjek tertentu, dari pandangan atau ekspresi seseorang terhadap hal yang terjadi atau yang berlangsung di masyarakat sekarang. Jadi intinya adalah isai itu nulis opo sing mau karepno, opo sing mau karepi. Isai itu gitu. Kita kebetulan masa pandemi ini kita nulis, di masa pandemi ini kita ceritakan apa pandangan kita terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Kita tulis sesuai dengan kenyataan, khususnya sesuai yang terjadi, yang berlangsung di masyarakat. Juga menulis isai itu nggak cuma asal-asalan. Jadi juga ada runtutannya yang biar isai ini menarik, dan juga isai ini juga nggak amburadul lah. Kita bisa belajar sedikit-sedikit lah dari isai ini, awal mula nanti kita menulis skripsi. Jadi yang pertama, pikirkan, tentukan tema atau topik yang dibuat di isai ini. Dan yang kedua pastinya melakukan riset. Dan yang ketiga merancang outline. Jadi yang pertama itu memikirkan tema atau topik yang akan dibuat untuk isai itu harus lakukan, penting. Soalnya kalian itu harus menentukan temanya dulu agar nanti itu bisa menjadi wow gitu, dilihat sama orang lain. Jadi hal ini agar tulisan isai itu dapat dibaca banyak orang, jadi sesuai dengan apa yang terjadi kondisi saat ini. Setelah tema sudah ditentukan, baru kita itu lakukan
riset. Setelah riset kita lakukan, kita riset ambil dari mana ya? Dari artikel-artikel, dari jurnal-jurnal, terus dari koran, dari televisi, radio, apapun lah bentuknya. Pokoknya bentuk informasi yang apa yang kita mau tulis. Dan kalau sudah, kita merancang outline-nya. Jadi semua outline-nya itu biasanya berasal dari sebuah kerangka tulisan. Kerangka tulisan iki ngewangi gaya awakmu nyusun isai dengan runtut dan benar, biar tidak melebar dari topik. Dari kerangka iki bisa kamu mempermudah untuk menyusun ide-idemu yang bisa kamu tuangkan dalam isai. Cara membuat isai yang baik, pemilihan katanya mulai menulis itu perhatikan susunan dan pemilihan kata dalam isai. Biasanya pembuatan isai itu angger copy paste itu ya. Sebaiknya saya sarankan jangan copy paste lah. Namanya aja isai. Berarti pandangan kita. Wis tulis-tulisan saono-ono apa sing ada di pikiranmu, tuangkan, tulis. Setelah tulis, rencanakan semuanya. Gak usah copy paste. Malah gak sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi, malah melebar nanti malahan. Pastinya isai ini juga yang kalian perhatikan adalah secara tidak langsung kalian harus runtut, ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, dari pembukaan isai dan penutup ini kalian harus perhatikan juga benar-benar. Dalam pembukaan ini beri penyampaian tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi bahas pembukaan ini ku permasalahan-permasalahan kamu yang terjadi. Setelah permasalahan-permasalahan sudah mengena nih, setelah itu kamu bahas isinya. Nah, isi ini terkait dengan pembukaannya tadi. Isi ini sudah kamu tulis di bagian isi. Kamu jawab permasalahan-permasalahan yang ada di pembukaan tadi. Setelah terjawab semua, baru yang terakhir, apa sih kesimpulan dari isemu yang kamu tulis ini? Nah, sebenarnya setelah menentukan tema, pembukaan intinya, terus isi, terus penutup atau kesimpulan, baru kamu bisa menentukan apa sih judul ini. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin dari ketiga kelompok ini saya melihat sih dari judul dulu terus kalian tulis. Nah, ini cuma sebuah saran dari saya. Dari ketiga ini kelihatan benar-benar ada beberapa melenceng karena tidak sesuai dengan judul yang kamu tulis. Apa yang kamu tulis di isi gak sesuai dengan di judul. Nah, jadi aku harapan nih kalau membuat isaiku jangan setengah-setengah. Buatlah sesuai dengan kejadian. Jadi kamu sudah nulis pembukaannya, permasalahan-permasalahan yang terjadi, terus isinya ini menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kesimpulan ini apa sih yang menjadi inti dari sebuah isemu ini yang kamu tulis. Setelah itu penutup. Setelah itu kamu bisa apa sih yang cocok terkait judul ini. Sebenarnya gitu, gak banyak sih. Jadi itu sedikit tentang isai. Jadi itu aja dari saya. Nanti selanjutnya di video selanjutnya ya tentang pembahasan per artikelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah-salah kata mohon maaf ya. Karena saya juga belajar di sini.